Namaku Windy. Ini pengalaman yang kualami kurang lebih awal tahun kemarin. Ketika salah satu temanku, Jihan, berulang tahun dan mengundangku ke rumahnya untuk makan-makan. Happy birthday Jihan! Semoga sehat selalu ya. Doa yang lu inginkan semoga juga terkabul. Amin. Jihan memang tidak mengundang banyak orang pada saat itu. Hanya teman-teman dekatnya, termasuk aku. Kurang lebih hanya ada 5 orang saja. Awalnya sih kita menikmati acara makan-makan itu dengan santai sambil mengobrol. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba saja teman-temanku malah bercerita tentang cerita-cerita seram. Dan aku pun terpaksa mendengarkan cerita seram itu. Sampai ketika selesai bercerita, salah satu temanku menantang dan mengajak kita semua untuk pergi ke sebuah gedung tua yang sudah tidak terpakai. Awalnya, aku dan yang lainnya menolak untuk pergi ke sana. Namun, Jihan yang saat itu berulang tahun malah mengiyakannya. Katanya, hitung-hitung itu hadiah untuknya. Lagian, Jihan memang sangat senang sekali dengan hal-hal yang berbau horor. Mau tak mau, kami semua akhirnya mengiyakan. Ketika malam tiba, kami pun akhirnya berangkat. Kami mulai mengarah ke sebuah gedung yang temanku bilang tadi. Katanya gedung itu memang sudah lama kosong dan jarang orang singgahi. Tak berapa lama, akhirnya kami pun sampai. Temanku mulai menunjuk gedung tua yang kosong itu. Gedung tua ini berada di daerah Bandung Timur. Dan memang benar. Dari luar bangunannya saja, gedung ini sudah terlihat sangat gelap sekali. Menurutku, terlihat menyeramkan. Apalagi kalau boleh jujur, aku memang tipikal orang yang penakut. Sebelum masuk ke gedung itu, kami melihat ke sekitar. Takutnya ada penjaga atau siapa. Namun setelah dicek, sepertinya gedung ini memang benar-benar kosong dan tak ada yang menjaga. Kulihat jam menunjukkan jam 9 malam. Setelah keadaan terlihat memungkinkan untuk masuk, kami pun turun dari mobil dan segera masuk lewat salah satu celah yang ada di dekat gerbang samping. Ketika baru masuk gerbangnya saja, aku sudah merasakan aura yang tidak enak. Kurasakan badanku mulai merinding. Apalagi aku baru tersadar kita datang ke sini berlima. Dan setauku, jika kita datang ke tempat seram, katanya tidak boleh ganjil. Kami pun mulai masuk.
dan mulai menyusuri area gedung kosong ini. Satu persatu ruangan kami lewati. Mulai muncul rasa penasaranku tentang tempat ini. Dulunya tempat apa dan digunakan oleh siapa. Sampai ketika kami sedang berjalan menuju suatu ruangan, kami semua terkejut. Ketika mendengar seperti suara benda yang diseret. Sontak kami pun terdiam. Aku pun berbisik. Tuh kan, apa gue bilang? Ngapain sih kita masuk ke sini? Jihan mencoba menenangkan dan berkata, mungkin itu hanya tikus atau kucing. Aku yang sudah tidak tahan saat itu memutuskan untuk menyudahi saja dan kembali ke mobil. Ya udah deh gini, kalian kalau mau lanjut aja. Gue mau keluar aja, tunggu di mobil. Berharap ada teman yang lain untuk ikut denganku. Namun, Jihan dan temanku lainnya malah memutuskan untuk melanjutkan penelusuran malam itu. Sedikit kesal, aku pun langsung pergi meninggalkan mereka dan kembali menuju mobil. Aku pun berjalan menuju pintu gerbang. Namun, ketika aku berjalan, aku sedikit kebingungan untuk menuju ke pintu gerbang dan berasa berputar-putar saja. Padahal seingatku, aku sudah melewati jalan yang benar. Aku pun mencoba lagi mencari jalan. Kulihat di sekitar teman-temanku sudah tidak terlihat. Sampai ketika aku sedang mencari jalan keluar lagi. Aduh, ada yang melemparku dengan batu kecil. Seketika aku berpikir itu teman-temanku yang iseng. Guys, jangan iseng-iseng gitu dong. Mentang-mentang gua gak ikut kalian, jadinya gini. Namun, tidak ada respon sama sekali. Mataku menatap ke sekitar, mencari teman-temanku yang bersembunyi. Dan... Nah, itu! Guys! Teriakku ketika aku melihat ada yang berlari sembunyi ke balik ruangan yang gelap di dekat lorong. Siapa tuh? Gak usah ngumpet segala ah! Teriakku. Dan... Ih, malah ketawa lagi. Jangan gini dong guys mainannya. Ih. Karena kesal, aku pun berlari ke arah ruangan yang gelap itu. Baru beberapa langkah, tiba-tiba... Astaga! Duh, apalagi deh ini? Aku pun kembali dikagetkan dengan suara benturan keras dari belakangku. Dan ketika aku berbalik... Ya Tuhan! Berdiri di belakangku sosok wanita memakai baju putih. Rambutnya hitam panjang. Tak lama... Astaga! Aku mundur perlahan dan mencoba mencari teman-temanku yang ke tempat mereka bersembunyi tadi. Dan ketika aku lihat... Astaga! Ketika aku lihat, ternyata yang bersembunyi tadi bukanlah temanku. Namun anak kecil dengan rambut sebahu sedang jongkok sambil menatapku. Memakai baju berwarna merah. Bukan. Baju putih.
namun sudah berwarna merah karena terkena darah yang mengucur dari bagian mukanya. Perlahan, kini dia berjalan merangkak ke arahku. Terus dan terus, sampai sekarang sosok itu sudah berada di depanku. Matanya menatapku tajam. Sontak aku sangat kaget. Aku pun tidak bisa berkata apa-apa dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Sampai aku melihat pintu keluar dan langsung berlari menuju mobil. Sesampainya di mobil, aku langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam. Aku langsung menelpon teman-temanku dan meminta bantuan untuk segera kembali ke mobil. Mendengar aku yang sangat ketakutan, tak lama dari itu teman-temanku pun datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah cukup tenang, aku pun mulai menceritakan kepada mereka apa yang aku alami. Jihan yang mendengar ceritaku langsung meminta maaf dan merasa bersalah karena sudah meninggalkanku sendirian tadi. Dan kami pun langsung bergegas pulang. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Badanku panas dan meriang. Entah ada hubungannya dengan kejadian malam itu atau tidak. Yang jelas, semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk melewati jalan yang menuju gedung tersebut. Apalagi untuk masuk kembali ke dalamnya.